Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kita masih membahas tentang API dengan menggunakan Node.js. Di video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana menampilkan data untuk semua data. Jadi bisa kita lihat sebentar. Nah, di sini ada show all books. Jadi waktu saya kita jalankan dulu ya. npm start. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini akan menampilkan semua data nantinya. Nah, bisa dilihat. Jadi ada satu, dua data. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau melakukan pencarian data tertentu nih, misalnya berdasarkan ID atau berdasarkan nanti title. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan dua metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan itu. Yang pertama nanti find by PK, primary key. Jadi kalau find by PK ini nanti dia menggunakan ID. Karena di ID ini sebagai primary key-nya di sini ya. Oke, kita coba langsung aja ya. Nah, di sini akan saya tambah pada books.js ini route.get. Nah, di sini nanti ada ID-nya seperti ini ya. Oke, di sini saya tambahkan request, responses, respon ya. Nah, nanti kita ambil terlebih dahulu ID-nya di sini sebagai parameter. Jadi kita gunakan request ya, titik params titik ID. Nah, ID yang di sini ya, teman-teman ya. Oke, jadi boleh nanti teman-teman ganti aja misalnya di sini ID param misalnya seperti ini ya, supaya teman-teman nggak bingung ya. Nah, sedangkan ID ini adalah ID yang parameter ini ya. Oke, sekarang kita coba kita gunakan model model book yang sudah saya buat di pertemuan di video sebelumnya ya teman-teman, nanti bisa dilihat ya. Oke, book di sini kita pakai titik find by PK ya. Nanti kita langsung aja masukkan ID param di sini ya. Nah, sekarang kita coba titik. Nanti di sini ada then ya. Nanti ada result. Oke. Dan di sini nanti jika terjadi kesalahan ya, kita buat variabelnya R ya. Oke. Nah, nanti teman-teman kita coba cetak dulu yang result ini ya. Console.log gini result. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kalau seandainya saya akan cari dengan ID yang ada nih. ID yang ada kan ID 1, ID 2 ya. Kita coba tambah sebuah request baru di sini. Add request ya. Dan ini saya kasih nama misalnya show by show book ya. Show book by param misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi alamat URL-nya teman-teman karena kita gunakan port 3000, jadi localhost /23000 dan /api/box nanti paramnya yaitu ID ya. Kita coba ya. HTTP. Nah, ini sudah ada. /2 localhost /23000/api/box ya. Oke, kalau kita coba cari data yang ada ID 1. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini. Data ditemukan ya. Data ada nih. Ya, jadi data ada ID 1 ya. Oke, sekarang kalau kita coba cari data dengan ID 2. ID 2-nya juga ada ya, teman-teman. Kita cancel, kita send lagi. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ID 2 ya. Sorry, ini bukan bukan ID tadi ya. Ini unique ya. Unique number ya, unique no ya. Jadi yang ini ya, teman-teman, ID 2. Ini ID 2 ya. Datanya dari ID 2 tadi ID 1 yang kita cari ya. ID 1 yang kita cari. Nah, sekarang kita coba data yang tidak ada ID-nya. Di sini kan kalau kita lihat teman-teman adanya ID 1 sama ID 2 kan. Kalau kita cancel dan kita cari dengan ID yang tidak ada, misalnya ID 3, nanti kita coba send. Nah, di sini nanti tulisannya 0. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya.
di sini bisa kita buat seperti ini. Jadi result ini ya, if result sama dengan null, berarti dia nggak ada, maka nanti kita akan kirim return ya, respon dalam bentuk API dengan status 404 nggak ada, dan send statusnya kita buat false, dan message ya, misalnya ID book not found. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau dia ketemu, kita kirimkan datanya ya teman-teman, status 200 ya, send. Di sini nanti statusnya kita buat true, dan datanya kita buat result seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba nih. Kita coba sekali lagi. Ini kalau data yang nggak ada ya, send. Nah nih, false, ID book not found, dan ini 404 not found ya. Oke, kalau kita buat data yang ada, satu atau dua. Nah ini, true, statusnya 200, dan ini data yang ditampilkan. Seperti ini. Untuk ID 1. Kalau seandainya ID yang 2, kita coba ya. Oke, statusnya true, ID 2 datanya ya, dan ini statusnya 200 ya. Nah, ada satu lagi ya teman-teman, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, find all ini bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian data. Jadi kalau find by PK ini dia cuma bisa menggunakan ID sebagai primary key, kalau find by find all ini nanti bisa menggunakan ID juga, nanti bisa menggunakan title, bebas terserah kita ya. Oke, sekarang kita coba. Saya coba ya. Ini saya matikan aja ya. Yang ini saya buat komen ya, bukan saya matikan, tapi saya buat komen ya. Kita coba ya. Ini saya buat book titik find all seperti ini. Kalau find all saja nanti teman-teman itu dia akan menampilkan semua data seperti di video sebelumnya ya. Tetapi kalau saya buatnya seperti ini, nah nanti di sini ada ID ya. Oke. Dan ini nanti adalah nilai ID-nya, ID param. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek ya. Dan seperti biasa result ya. Nanti di sini kita coba tulis console titik log ya. Kita coba result gini ya. Dan di sini kita coba catch ya. Variabelnya adalah R ya. Kita coba console .log di sini R. Nah, sekarang kita coba save ya. Oke, sekarang kita coba di sini, kita akan coba lihat ya teman-teman. Ini saya kirim yang 2 ya. Ini kan ada ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat. Ya, ID dengan 2 itu ketemu nih. Hanya saja berbeda ya teman-teman. Di sini dia ada tanda array seperti ini, kurang siku ya. Oke, jadi karena find all ini pada dasarnya dia untuk mencari semua data. Jadi kalau semua data itu kan disusun dalam bentuk indeks. Nah, kalau seandainya data dia temukan itu hanya satu, ya nanti dia ada indeksnya seperti ini. Berarti indeks ke 0 ya, dengan ID 1 ya. Ya, oke seperti ini ya teman-teman ya. Sorry, saya carinya ID 2 ya. Oke, di sini ya. Kita coba ya. Dan ID 2. Oke. ID 1. Oke. Kalau saya cari dengan ID 3, kita coba ya teman-teman ya. Sorry teman-teman, sepertinya saya salah ya ini ya. Kita akan ulang ya. Kita akan ulang. Di sini ada where-nya ya, ada where-nya. Nah, di sini nanti ada ID ya. Di sini ada ID param. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman. Ada ID, nanti ada ID param seperti ini.
Kita coba ya, kita coba lagi ya. Kalau seandainya saya kirim 3, nah dia kosong nih. Jadi harus ada where-nya ya, di mana ya. Oke, nah kalau tadi kan dia nampil semua ya teman-teman ya. Ada ID 2, ada ID 1 ya, jadi salah salah sintak ya. Oke, nah di sini kalau dia ID 3 nggak ada nih. Untuk awalnya seperti ini ya, nggak ada nilai ya. Coba kalau kita yang satu nih ya, saya cancel ini ya. Saya send sekali lagi. Kita coba lihat. Nah, ini satu ya. Ini ya, buka buka sikunya ID 1 di bawah, nanti ID 1 tetap, dan tidak ada lagi ya. Kalau seandainya ID 2 seperti ini cancel ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini ID 2 ya. ID 2 di sini ada ID 2 dan tidak ada lagi. Nah, kalau dia kosong, nanti yang tadi ya, teman-teman yang fungsiku kosong ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi agak berbeda ya. Kalau di sini nanti teman-teman kita bisa buatnya seperti ini nih. Di sini ya. Kalau tadi kan sama dengan null, kalau di sini bukan sama dengan null tapi if ya, result kalau panjang datanya itu sama dengan nol, berarti nggak ada data kan? Maka nanti kita buat res status itu sama dengan 404 titik send. Nanti di sini kita buat statusnya itu nanti false, message-nya nanti kita buat ID ID book not found ya gini. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan return supaya dia nggak ke bawah setelah mengeksekusi res ini ya. Oke, nah di sini saya tambahkan kalau dia tidak nol, saya buat statusnya nanti 200 dan send. Di sini saya buat statusnya nanti jadi true ya teman-teman, dan dan datanya kita buat result seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau ini biarkan seperti ini aja ya, nanti boleh ditambahkan dalam bentuk API ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Kalau dia nilainya 1 ID-nya, oke, jadi teman-teman ketemu ya. Nah, tapi teman-teman bisa diperhatikan ini ya, ada kurung awal siku seperti itu ya, tidak langsung nilainya ya. Kenapa? Karena tadi dia dalam bentuk array. Karena bisa saja nanti pencariannya itu lebih dari satu kan. Oke, jadi teman-teman yang kalinya nanti kita tambahkan seperti ini. Fungsiku 0, indeks ke 0 ya. Jadi kalau kita coba, di sini nanti sudah hilang nih langsung ya datanya ya. Langsung key value gitu ya. Kalau dia 2 nanti, oke, langsung ya. Dengan ID 2 ya, statusnya 200 ya. Kalau 3, nah ini statusnya false, message-nya ID book not found, dan statusnya 404 atau not found. Nah, sebetulnya teman-teman, find all ini banyak sekali perintahnya nantinya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan khusus membahas tentang find all, bagaimana nanti menggunakan find all, misalnya pencariannya bukan berdasarkan ID, berdasarkan title misalnya. Nanti berdasarkan title yang memiliki kunci misalnya eh, misalnya gini nih, saya buat satu ya. Nanti pencarian title yang memiliki kunci keywordnya Angular misalnya. Jadi semua judul yang memiliki kata Angular nanti muncul semua gitu ya. Atau nanti saya ingin pencarian berdasarkan author nih. Autornya Octavian itu muncul semua nanti karya-karya bukunya gitu ya. Atau nanti publishernya. Dan bisa jadi nanti kuncinya dua nih. Misalnya ada title, ada author nanti ya. Dan itu nanti saya akan bahas khusus untuk function find all ini, karena nanti find all ini banyak sekali konfigurasinya. Jadi kita bisa pakai and, kita bisa pakai operator or, nantinya kita bisa pakai negasi, not, seperti itu, like, dan sebagainya. Oke teman-teman, nanti saya akan bahas khusus seperti saya bilang tadi untuk function find all. Tapi untuk pembahasan tentang pencarian pada video kali ini saya cukupin aja. Jadi
kesimpulannya teman-teman, kita bisa menggunakan kalau pencarian berdasarkan ID nanti kita bisa menggunakan find by PK ya. Nanti kalau dia tidak ketemu nilainya sama dengan 0, atau kita bisa juga menggunakan function find all ya, dimana nanti sebagai pencariannya adalah ID, dan kalau dia tidak ketemu nanti dia akan mengembalikan indeks 0. Jadi sedikit perbedaan antara penggunaan find by PK dan find all untuk pencarian berdasarkan ID. Oke, itu saja. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang akan datang.